Pemirsa, memiliki hunian merupakan impian bagi semua orang. Dan ada beberapa tipe pembiayaan hunian yang dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Dan diantaranya adalah tipe pembiayaan hunian komersil dan juga ada tipe pembiayaan hunian subsidi. Seperti apa kedua tipe tersebut? Dalam episode kali ini, saya Galus nanti akan mengajak pemirsa untuk melihat tipe pembiayaan komersil dan juga subsidi ini. Dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, merupakan masalah dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang layak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kendal. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Rumah subsidi merupakan bagian dari program pemerintah agar masyarakat dapat membeli rumah dengan harga cicilan yang ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang dimaksud dengan masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan rumah juga semakin tinggi. Sementara harga rumah semakin melambung tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga terdapat acuan aturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kemudian Kepmen Nomor 22 KPTS/M/2023 tentang besaran penghasilan MBR dan batasan luas lantai rumah umum dan rumah swadaya. Oleh karenanya, Disperkim Kendal terus berkomitmen untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Kendal, serta penyebaran penduduknya yang proporsional, melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang, untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan terutama bagi MBR. Jadi kalau rumah komersial mungkin bisa diperhatikan rumah yang dibangun oleh pengembang properti dan dengan tujuan untuk dijual dan disewakan, dan dia harganya cukup tinggi dengan lokasi dan pemanfaatan yang disediakan. Kemudian secara lokasi biasanya juga mencari lokasi-lokasi yang strategis. Dan secara pembiayaan juga memakai bunga menambang atau floating rate yang mengikuti suku bunga di Bank Indonesia. Dan spesifikasi untuk bangunannya tidak terbatas, sampai dengan kelas yang mewah lah, premium seperti itu. Kemudian untuk down payment atau uang muka dari itu juga diatur sendiri,
kesepakatan antara pengembang dengan pelanggan seperti itu, Pak. Kalau subsidi, perumahan subsidi itu adalah diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, di mana diatur oleh pemerintah dengan subsidi FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dengan bunga cicilan flat 5%. Kalau tadi yang komersial kan mengikuti suku bunga DBI, dan juga harga jual rumahnya itu diatur oleh peraturan yang ada. Nah, lokasinya juga biasanya lebih di belakang lah seperti itu. Kemudian tipe rumahnya juga dibatasi maksimal tipe 36 dengan luas 60 seperti itu. Dan biasanya juga mendapatkan bantuan sekitar 4 juta. Dan aturannya ada perbedaan, Mbak. Ketika di rumah komersial begitu dibangun bebas mau direnovasi kapan saja, tetapi kalau yang rumah subsidi maksimal 2 tahun setelah dihuni baru boleh direnovasi seperti itu. Kalau perkembangannya yang subsidi luar biasa di Kabupaten Kendal ini, Jih. Jadi sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 kemarin, berdasarkan data yang ada di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, Kabupaten Kendal ini menempati posisi pertama di Provinsi Jawa Tengah yang subsidi. Sudah ada 850 unit yang terjual, sudah akad kredit seperti itu, dengan nilai investasi kurang lebih 99,7 miliar. Dan ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah, dan sampai akhir 2024 saya pikir cukup akan berkembang terus. Dan kalau yang perumahan komersial kan tergantung ya, segmen pembelinya itu biasanya kan orang-orang yang mampu seperti itu. Jadi gini, kami selama ini sering mensosialisasikan kepada masyarakat, di mana kalau masyarakat berpenghasilan rendah, harapannya bisa ikut di FLPP ini, di KPR seperti itu. Kemudian kalau yang masyarakat umum yang memang mampu, ya diharapkan tidak ambil yang subsidi seperti itu. Jadi biar segmentasinya jelas, pemerintah mempunyai program untuk FLPP ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang betul-betul sesuai. Dan untuk yang sekarang ini aturan terakhir itu BPHTB-nya Rp0 kalau yang untuk FLPP, Mbak, seperti itu. Lebih banyak yang subsidi, ya, karena memang gimana ya, orang yang lebih butuh itu masyarakat yang MPR ya. Kalau yang sudah mampu ya dia bisa mencari sendiri bebas, beli tanah sendiri, bangun sendiri dan sebagainya seperti itu. Tanggapannya luar biasa. Jadi kalau kita lihat di tahun 2024 saja sampai dengan 3 Mei sudah ada 850 unit terjual. Artinya kan masyarakat di Kendal, meskipun tidak orang Kendal semua, Nji, karena kita kan sebetulnya ada dengan adanya kawasan industri di Kaliwungu ini sangat membantu masyarakat pekerja, baik itu yang ada di Kendal maupun yang di Semarang untuk bisa mendapatkan rumah-rumah bersubsidi tersebut, gitu, Nji. Harapan kami semua masyarakat di Kabupaten Kendal bisa punya rumah, satu itu pasti ya. Kemudian dengan ajana ini diharapkan dapat meningkatkan sektor perekonomian di Kabupaten Kendal. Juga masyarakat dapat
mempunyai rumah, artinya backlog di Kabupaten Kendal bisa dikurangi. Kemudian harapannya perkembangan perumahan tidak hanya pada rumah subsidi, harapan kami ke depan juga rumah-rumah komersial, ya seperti halnya teman-teman di KIK yang levelnya ke atas itu bisa membeli rumah-rumah yang komersial seperti itu, sehingga ada tumbuh lagi perumahan yang tidak hanya subsidi, tapi perumahan-perumahan yang menengah ke atas lah seperti itu. Hunian subsidi dan hunian komersil adalah dua tipe properti perumahan yang berbeda, masing-masing memiliki tujuan, target pasar, dan skema pembiayaan yang berbeda pula. Dalam episode kali ini, tim Lingkar TV berkesempatan untuk meninjau dua perumahan dengan jenis yang berbeda, yaitu perumahan subsidi dan komersial. Hunian pertama yang kami datangi adalah hunian subsidi Andara yang beralamat di Kerajaan Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sementara itu, hunian subsidi adalah jenis perumahan yang disubsidi oleh pemerintah atau pihak swasta untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Tujuan utama dari hunian subsidi ini adalah memberikan akses rumah dengan harga yang terjangkau bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu membeli rumah dengan harga pasar. Ciri-ciri hunian subsidi meliputi harga terjangkau. Pemerintah menetapkan batas harga maksimal untuk hunian subsidi yang umumnya lebih rendah dibandingkan dengan harga rumah komersil. Dua, bantuan pembiayaan. Pemerintah biasanya memberikan subsidi berupa keringanan bunga kredit pemilikan rumah atau KPR, uang muka yang lebih rendah, atau bantuan lain yang meringankan beban pembiayaan. Ketiga, target pasar. Biasanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang penghasilannya di bawah batas tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, spesifikasi bangunan. Umumnya hunian subsidi memiliki standar bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan luas lahan dan bangunan yang terbatas. Yang kelima, pembatasan kepemilikan. Ada beberapa regulasi yang membatasi pemilik untuk menjual kembali hunian subsidi dalam jangka waktu tertentu setelah pembelian. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah spekulasi pasar. Permisi Pak, Siap. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Galuh dari Lingkar TV dengan Pak Rudi. Oke Pak Rudi. Pak, ini kan tadi saya penasaran, saya lewat di depan sini kok, ini apa bangunan kok megah sekali. Ini Andara Grand Orchid ini apa sih Pak? Oh ya baik Mbak. Ya pertama saya ucapkan selamat datang ya Mbak di kawasan Margosari, tepatnya di salah satu klaster kami, Andara Grand Orchid. Jadi Andara Grand Orchid ini memang salah satu klaster unggulan kami, yang mana kawasannya adalah terdiri dari kawasan area komersil pertokoan dan juga dengan hunian rumah subsidi. Jadi meskipun dari luar tampak megah seperti kawasan rumah komersil, tapi sesungguhnya ini adalah rumah subsidi Mbak. Oh. Ya, jadi rumah subsidi yang Rasa komersil ya? rasa komersil, iya seperti itu. Luar biasa. Ini saya boleh lihat-lihat ke dalamnya? Boleh ya, monggo silakan. Mau mampir kantor dulu, nanti Oke, setelah itu boleh. baru ke lapangan. Oke boleh. Iya. Ya. Mari Pak. Siap ya. Mari Mbak, ini kantor kami. Oke. Ini Pak kantor pemasaran sekaligus kantor administrasi. Wah. Ya, silakan. Oh, ini kantornya ya Pak ya? Ya, ini tim kami yang menangani pemberkasan administrasi dan pemasaran kita pusatkan di sini. Oke. Ya. Wah, luar biasa ya Pak ya, Grand Orchid ini ya Pak ya? Ya Mbak, alhamdulillah dari hasil kerja tim kami Mbak. Jadi alhamdulillah sudah kita wujudkan sebagian progresnya. Ini masih di satu klaster ya Mbak, karena kita ada 5 klaster yang saat ini sedang running. Nah, ini salah satu klaster kami
Nah, nanti masih ada 4 yang lainnya. Oh, Ya. sementara masih baru satu klaster yang Ya, yang 1 klaster, cuman yang 4 juga dalam progres semua. proses. Ya. Oke. Saat ini monggo nanti kita tunjukkan ruko 2 lantai kami. 1 lantai juga ada dan juga nanti juga rumah subsidi kami. Bisa langsung nanti ke lapangan sambil melihat-lihat seperti apa konsep dan kualitas dari perumahan Andara Grand Orchid ini. Oke, siap, Ya. menarik ini. Mari Pak, sebelah mana nih Pak? Nah, monggo bisa langsung ke sana. Oke Pak, di sini tuh produknya apa saja sih Pak? Ini kan saya lihat kayaknya ada bangunan calon ruko ya Pak? Apa ini Pak? Oh ya, betul. Jadi yang Andara Grand Orchid ini ada 2 macam, ada 3 ya, 3 tipe ya Mbak. Yang pertama adalah ruko 2 lantai. Ya, ruko 2 lantainya bentuknya seperti ini. Ini ada di hadapan dari pinggir jalan utama main road Jalan Raya Margosari ini. Langsung ya? Ya, dan alhamdulillahnya ruko yang 2 lantai itu sudah sold out sejak pertama dipasarkan. Oh, Ya. luar biasa. Jadi tinggal ada ruko yang 1 lantai pun tinggal beberapa saja. Alhamdulillah sudah diserap dengan pasar, Mbak. Ya, seperti itu. Dan juga ada rumah subsidinya nanti kasih di dalam. Oke. Ya. Kalau yang unggulan dari ruko ini apa sih Pak? Jadi ruko yang di Andara Grand Orchid itu kan menganut konsep square ya, Mbak. Jadi bukan hanya yang menghadap di jalan utama, namun ada di square di dalam juga masih berupa pertokoan. Jadi memungkinkan jumlah unit rukonya lebih banyak dan juga menampung daya tampung pembeli yang lebih besar. Karena memang akses dari ruko itu sendiri memang sudah kita desain cukup lebar. Ya. Oke, dan ini juga tempat parkirnya lumayan lebar juga ya Pak ya. Kalau misal ada pengunjung yang kesini nggak usah lagi takut kalau Ya, betul. nggak bisa parkir. Ya, betul. Jadi kami konsep main gate kita sendiri itu lebarnya 29 meter, Mbak. Oh. Jadi mungkin ini salah satu perumahan subsidi dengan main gate terlebar yang minimal yang kita tahu ya, yang ada di kawasan Semarang Raya ini. Jadi kalau dilihat sekilas sudah tidak memperlihatkan kalau ini rumah subsidi. Loh, makanya saya tadi juga, wah ini rumah ini mahal kayaknya, ini rumah perumahan komersil saya bilang gitu. Ternyata subsidi. Ternyata subsidi. Kalau untuk jumlah ruko sendiri ini ada berapa Pak yang 2 lantai ini? Kalau yang 2 lantai untuk yang Orchid ini ada 8 unit. Oh, 8. Namun untuk yang 1 lantai kita ada 39 unit. Oh, 39 Ya. unit. Tapi yang di klaster sebelah Mbak, ini kan sudah mau launching di bulan ini. Nah, itu jumlah rukonya total yang 2 lantai itu ada 47 unit. Oh, terlalu banyak ya? Karena sudah banyak waiting list yang dari ruko 2 lantai yang di klaster ini. Makanya kita tampung, kita arahkan ke Andara Skyview namanya. Oh, Ya. ya. Letaknya yang ada di sebelah nanti. Ya, letaknya ada di samping persis dari lokasi ini. Iya. Setelah ini mungkin kita mau lihat kemana nih Pak? Boleh, nanti kita ke area taman tengah itu, terus nanti ke ruko 1 lantai lanjut ke rumah nanti. Oke, Ya. siap. Mari Pak. Iya. Wah, di sini berarti ada tamannya juga ya Pak ya, disambut dengan taman ini. Tujuannya apa Pak ada taman ini Pak? Ya betul Mbak. Jadi ini adalah area pusat dari Square Andara Square ini ya. Jadi kita bikin taman sekaligus sebagai tempat nongkrong-nongkrong itu untuk memungkinkan para penghuni ataupun pelanggan itu berinteraksi. Jadi mungkin kalau suasana sore atau malam ini lebih syahdu Mbak. Oke, Sambil buat menikmati, nongkrong ya. ya Sambil minum kopi. Ya betul sekali. Jadi ini memungkinkan apabila nanti ada tamu tapi tidak ingin menemui di rumah itu bisa juga nanti di depan sini. Ya. Termasuk fasilitas juga ya Pak ya? Ya, ini fasilitas umum juga. Fasilitas umum Kita juga ada beberapa selain ini Mbak, nanti juga di dalam juga ada. Oh, berarti ada konsepnya emang beberapa tempat itu ditaruh taman-taman gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali Mbak. Oke, Ya. dan ini masih proses Ini masih proses penyempurnaan. Ya. Oke, setelah ini kita mau lihat kemana aja nih Pak? Ya, boleh. Ini salah satu ruko yang 1 lantai. Bisa dilihat. Jadi ruko 1 lantai ini memang sudah milik customer kami Mbak. Jadi rata-rata mereka sudah mulai membuka unit usahanya. Nah, ini salah satunya juga sudah ada fasilitas apotek ya, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan dari khususnya warga Andara dan warga Margosari secara keseluruhan. Oke, Ya, jadi nggak seperti hanya itu. di perumahannya, tapi warga yang dari luar juga boleh di Ya, sini betul. ya Pak ya? Jadi akses ini kan memang tidak tertutup ya Mbak, jadi semua saja bisa langsung masuk ke area komplek Andara Square ini untuk mendapatkan
apa yang mereka butuhkan. Salah satunya yang sudah buka ada apotek, ada toko sembako, sembako juga ya. dan beberapa food and beverage dalam waktu dekat sudah mulai buka. Dan Ya, semuanya seperti itu. udah ini ya Pak ya, udah terisi semua ya? Kalau keterisiannya kita sudah di 80%, Mbak. 80% ya? Ya, yang sisanya dalam proses akad masal ya, akad KPR dan akad di notaris seperti itu. Kalau jumlahnya sendiri untuk satu lantai ini berapa nih Pak? Jumlahnya untuk yang satu lantai ini di 39 unit, ya, khusus yang klaster Andara Grand Orchid. Ya. Oke. Di klaster lain kita masih menawarkan banyak sekali unit, Mbak. Salah satunya yang Andara Skyview, itu ada 49 unit ruko 2 lantai. Konsepnya justru lebih keren ya dibanding yang ini yang sudah keren ya, karena di sana konsepnya American Lebih Vintage. keren lagi. Oh. Ya, American Vintage, konsepnya warna putih. Dan Oh, lagi iya, nanti di Andara Signature itu rilis di bulan depan, itu juga ada sekitar 20 ruko. Iya. Oke. Berarti Ya. ini sudah mewah, nanti mewah lagi di Skyview. Iya, betul sekali. Oke. Karena yang Andara Skyview itu adalah lokasi kita yang tertinggi secara elevasinya. Jadi view-nya kalau dari Andara Skyview ya itu kalau hadap ke utara itu hadap skylight Kota Semarang. Kalau pas cerah bonus laut Wah. utara Jawa. Iya. Oke, Kalau luar hadap biasa. gunung, hadap selatan ya maaf ya. View gunung, Gunung. gratis gunung seumur hidup, memandang gunung seumur hidup. Ya. Berarti emang nyaman ya. Ya, insya Allah. Selain juga tempatnya luas, juga Ya. pemandangan di sini juga memanjakan mata. Ya, dan lagi suhu udaranya Mbak di Suhu sini, Mbak. udaranya. Suhu udara di Andara ini tidak didapatkan di klaster manapun di Semarang Raya ini. Bahkan rumah yang sampai 3 miliar ataupun 5 miliar pun tidak akan mendapatkan suhu udara yang sesejuk ini. Nah, itu kan luar biasa. Keunggulannya banyak sekali. Tidak ada tempat lain kalau secara suhu udara tidak ada tempat lain. Oh, ini gambaran ruko yang di dalamnya ya Pak, berarti ya Pak ya? Ya, ini ruko satu lantai. Ya, jadi ruko satu lantai kita ini luas bangunan standarnya sekitar 40 meter persegi. 40 meter. Namun ini sudah di ya Mbak, custom sehingga menjadi full bangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oh, betul. Jadi kalau ini bisa kita lihat ini ada meja dapur dan juga kamar mandi di sebelah sini. Oh, ada kamar mandi Ya, juga. jadi ini lebih Ya. Jadi selain ruko juga bisa ditinggali juga berarti ya Pak ya? ya bisa tinggalin karena ini juga disiapkan kamar juga Mbak. Jadi bisa untuk tinggal dan juga bisa untuk usaha. Nah kamar tinggalnya di sebelah sini. Oh ini. Ya ini adalah kamar tidur ya. Ukurannya cukup luas, mungkin sekitar 3,5 kali 3,5 meter. 3,5, Ya. 3,5. Iya. Iya lumayan ini. Berarti sekalian jualan juga tinggal di sini Ya juga betul, berarti ya, itu Pak ya? lebih praktis, lebih ekonomis juga bagi mereka yang memang belum memiliki rumah tinggal tapi bisa usaha sekaligus bisa untuk stay. Seperti itu ya. Oke Pak, berarti ini gambaran ruko yang 2 lantai ya Pak ya? Ya, kalau tadi satu lantai sudah, lalu ini yang 2 lantai kami Mbak. Ini luas bangunannya ada di 80 meter persegi, luas tanahnya ada di 60 meter persegi. Jadi ini yang lantai 1, di belakang juga masih ada space untuk area taman, area terbuka. Nanti juga bisa dikembangkan menjadi sebuah kamar. Oh iya, Ya. kamar atau dapur mungkin gitu Ya, juga kamar bisa atau ya, Pak dapur ya? biasanya mengikuti dari kebutuhan customer itu sendiri. Customernya. Ya. Oke, kalau ini untuk akses yang ke Ya, ini untuk atas. akses ke lantai 2. Oke, mungkin Mari kita boleh lihat. kita lihat view dari lantai atas Oh, seperti iya. apa. Ya. Wah, cukup luas ya Pak ya di atas Ya, ya. lumayan luas Mbak untuk ruang 2 lantai ini. Jadi ini adalah balkon depan. Balkonnya. Ini bisa memandang view ke depan ya. Dan juga ada balkon belakang juga. Oh, Ya, ini bisa kita lihat dari luar, monggo silakan. Nah,
iya, wah, Nah. seger. Jadi di balkon lantai 2 belakang ini kita bisa melihat view Gunung Ungaran. Oh iya. Itu secara langsung jarak dekat Luar biasa. dan bisa dilakukan setiap hari. Oke. Kan ketika pagi misalkan mau santai, rileks sejenak sambil menikmati kopi, sambil melihat gunung. Lihat Gunung Ungaran. Oke, berarti Luar biasa. di bawah juga ada kamar mandi, di atas juga Ya. ada fasilitas kamar mandi juga ya, Pak? Ya, betul. Jadi di setiap lantai kami ada kamar mandi. Kamar mandinya. Iya. Iya. Betul. Nah, pemirsa catatan Sanjunali, saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat salah satu view yang bisa didapatkan di Andara ini. Yuk, ikuti saya. Wah. Nah, selain seger udaranya, pemirsa juga bisa melihat pemandangan Gunung Ungaran yang ada di belakang saya. Ini saya sedang berada di ruko 2 lantai yang ada di Andara Grand Orchid ini, dan langsung bisa melihat pemandangan yang luar biasa di belakang. Selain udaranya sejuk juga, kita juga dimanjakan dengan view-view yang indah sekali, berasa di villa gitu ya. Nah, di belakang ini, dan setelah ini saya masih akan menjawab pemirsa untuk melihat-lihat apa aja dan fasilitas apa saja yang ada di Andara Grand Orchid ini. Tetap bersama kami di catatan Sang Jurnalis. Oke, Pak, ini kita ada di depan huniannya ini ya, Pak ya. Ini nama klasternya apa ini, Pak? Ya, Mbak. Jadi kalau yang untuk di lajur ini kita kasih tipe boulevard namanya, Mbak. Boulevard. Ya, jadi kenapa boulevard? Karena memang jalan yang ada di lingkungan sini itu boulevard, ada 2 lajur, sehingga lebarnya itu ada 12 meter. Oh, 12 meter Ya. untuk lebarnya. Ya, Oke. jadi salah satu perumahan subsidi yang jalannya lebar ya, Mbak ya. Karena rata-rata kan standarnya di 6 meter, kalau ini di 12 meter. Di 12 meter itu Iya. lebar ini ya, Pak ya? Ya, keseluruhan dari saluran menuju Keseluruhannya ya? saluran. Di luar selokan ya, Mbak ya. Ya, 12 betul. meter. Kalau untuk tipe ini ada berapa rumah, Pak? Di Kalau sekarang? yang boulevard ya, boulevard itu sendiri kurang lebihnya ada di sekitar 60-an ya, Mbak. 60-an Sekitar 60 rumah ya. unit. Selain dari boulevard ini ada juga yang non boulevard. Ada di blok belakang, ada juga di blok sebelah sini. Yang membedakan hanya lebar jalannya saja. lebar jalannya saja. Iya. Oke. Kalau untuk luasannya sendiri berapa, Pak? Ini per huniannya? Kalau untuk luas per unitnya itu karena ini tipe 30 ya, Mbak. Jadi 30 meter persegi. Lahannya 60 meter persegi. Kita sudah include dengan kanopi. Kanopi ini? Kanopi ini semuanya free dari developer. Oh. Dan juga ada pagar keliling juga di belakangnya. Jadi bisa dikatakan Andara Grand Orchid ini adalah sistem one gate system ya, Mbak. Jadi klaster dengan satu akses pintu keluar masuk. Oke. Iya. Kalau keunggulan selain tadi ada kanopinya, keunggulan dari rumah ini apa sih, Pak? Di Andara ini? Ya, baik dari Andara Grand Orchid ini selain dari apa tadi lebar jalan, terus konsep ya, Mbak. Pertama dari konsep ya. Jadi konsepnya itu memang kita ambil modern Mediterranean ya. Jadi di sini yang menarik adalah ada namanya logo Andara. Andaranya Itu akan selalu melekat di situ melekat ya. pada setiap unitnya. Jadi semua produk kita dari 5 klaster itu memang pasti akan ada emblem logo Andara ini, termasuk ruko. Ruko wajib Ya. ada ininya ya. Ya, betul. Tadi menyambung lagi dari keunggulannya, Mbak ya. Jadi selain dari konsep, itu juga penataan, Mbak. Penataan kita tata sedemikian rupa sehingga space-nya itu tidak terkesan apa namanya sempit, terkesan apa ya bahasa istilah Jawa ropak, Pak ya. Nah, itu kita space-nya lebar-lebar, Mbak. Dilebarkan. Terus dari ketinggian bangunan itu sendiri kita di atas rata-rata. Berapa, ketinggiannya. Pak? Ini bisa hampir 5 meter, sekitar 4,7 meter. Kalau biasanya kan standarnya rata-rata di bawah itu ketinggian bangunannya. Kalau ini semua udah
ada pemiliknya semua Pak? Semuanya ini sudah dimiliki sudah dengan dimiliki. para pelanggan kami. Oh luar biasa. Bahkan yang Boulevard ini justru habis sold out paling awal. Ketika di bulan pertama kedua itu sudah langsung sold out semua. Kalau rata-rata para penghuni yang ada di sini tuh asalnya dari mana sih Pak? Rata-rata meskipun ini lokasinya masuk wilayah Kabupaten Kendal ya Mbak, tapi memang pada kenyataannya yang customer kita itu 90% dari wilayah Semarang Kota. Oh. Minimal pekerjaannya atau tempat tinggal domisilinya itu terdahulunya ya ada di Semarang Kota. Karena memang rata-rata beliau aktivitas sehari-harinya ada di Kota Semarang. Dan mereka kebanyakan merindukan sebuah hunian yang bukan hanya nyaman, bukan hanya tenang, tapi juga udara lingkungannya itu sejuk dan akses ke kotanya juga tidak terlalu jauh. Oke, Ya. bahkan malah orang Semarang datang ke sini ya Pak ya? Ya, maka dari itu sempat beberapa kali kami interaksi dengan customer, kenapa mereka pilih di Andara Green Orchid. Ternyata jawaban yang paling simpel itu, saya mau beda suasana Mas, di kota itu sudah panas ya kan. Tapi kalau di sini udaranya sudah sejuk dulu. Nah, seolah-olah mereka merasa sedang berlibur di villa. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, menarik. Ini kita boleh masuk ke dalam ini Pak untuk melihat bagaimana gambaran di dalamnya? Boleh ya, silakan Oke, ya. mari Pak. Bisa. Ketertarikan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada hunian perumahan subsidi cukup tinggi, terutama karena sejumlah faktor yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Selain harganya yang terjangkau, hunian subsidi juga menawarkan kemudahan akses pembiayaan, kredit pemilikan rumah atau KPR dengan suku bunga rendah, uang muka yang rendah, serta memiliki keamanan dan kepastian hukum dan lingkungan yang memadai. Ketertarikan MBR pada hunian perumahan subsidi didorong oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan praktis. Program perumahan subsidi berhasil menjawab kebutuhan MBR akan hunian yang layak dan terjangkau dengan dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi dan kemudahan pembiayaan yang sangat membantu. Permisi Bu. Ya, monggo. Permisi Bu. Galuh dari Lingkar TV. Oh iya? Bu boleh ikut masuk ke dalam Bu? Oh lihat-lihat? boleh. Monggo Mbak, silahkan masuk. Monggo Mbak, pinarak Mbak. Tadi saya penasaran nih, pengen lihat isi dari rumah subsidi ini seperti apa. Oh iya. Dengan Ibu Bu Yuni. Bu Yuni. Ibu Iya. udah lama di sini Bu? Sudah 3 bulan Mbak. Oh 3 bulan. Iya. Kenapa kok milih di perumahan ini Bu? Kebetulan saya kan kerjanya di Limbangan, jadi jarak dari sini ke Limbangan kan cuma 2 kilo. Di sini juga lingkungannya asri, kemudian dekat jalan raya juga. Saya kebetulan juga dekat ini kan pojok ya, jadi ke jalannya juga lebih dekat. Terus itu untuk pintu gerbang masuknya itu kan nggak kayak subsidi Mbak, dari depan kan kayak rumah komersil ya. Padahal rumah subsidi, tapi alhamdulillah di sini juga nyaman lingkungannya. Juga kemarin kan sini juga dapat ada beberapa meter yang belakang tuh bisa buat dapur juga. Jadi ya alhamdulillah seperti ini. Oke, jadi udah melalui renovasi ya Bu ya? Sudah ya. Karena kan dulu nggak ada dapurnya, cuma ada wastafel sama untuk masak aja, terus kita sendiri. Renov sendiri. Iya. Oke, reviewnya ini Bu. Sini kan udah 3 bulan nempatin di sini. Iya. Gimana Bu? Enak Mbak, lingkungannya juga nyaman, tetangganya juga kebetulan ini orangnya juga udah kenal baik, juga kita mau belanja juga pasar deket, mau ke Semarang terminal Cangkiran juga deket, airnya juga mudah, terus tiap seminggu sekali itu ada sampah yang keliling dari sini dari BUMDes ini, jadi kita juga membuang sampahnya lebih mudah karena ada fasilitas untuk keliling sampah itu. Oke. Dengan adanya perumahan subsidi rasa komersial ini merasa terbantu apa gimana Bu? Terbantu Mbak, kan saya belum punya rumah nih. Terus ada kemarin dapat info di sini ada perumahan itu. Sebelum didirikan kan saya sudah dulu kan daftarnya di mana ya, Campurjo itu kan. Itu juga alhamdulillah dengan dana yang seminimal mungkin saya bisa mempunyai rumah. Iya. Oke, tapi rasanya bukan perumahan subsidi. Iya. Ya. Tiba senyaman mungkin. Iya. Iya.
Oke Mbak, jadi gini, kita kebetulan aja bekerja sama dengan beberapa keran pembiayaan yang mana kita sediakan untuk rekan-rekan yang kepingin untuk memiliki rumah pertama, untuk kita bantu prosesnya sampai serah terima kunci. Yang mana untuk prosesnya kita biasanya ada sedikit tanya jawab atau interview ya, karena ini kan kaitannya dengan lembaga pembiayaan. Jadi kita akan bantu mereka baik dari pemberkasan, baik dari edukasi, pastinya akan kita bantu untuk prosesnya sampai serah terima kunci. Meskipun ada beberapa regulasi atau aturan mengenai rumah subsidi Mbak, mengenai batasan pendapatan, karena ini merupakan program besutan pemerintah untuk rekan-rekan yang belum punya rumah. Tapi pada dasarnya untuk aturan bank, syarat dan lain sebagainya pasti kita akan bantu sampai serah terima kunci Mbak. Gitu. Terima kasih. Kalau untuk syarat dan tahapan memperoleh KPR atau FLPP ini seperti apa? Oke. Jadi seperti ini Mbak, untuk syarat pembelian rumah subsidi ini kan memang sudah diatur ya, yang mana untuk beliau yang memang layak untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi ini adalah mereka yang belum punya rumah pribadi ya, atau pembelian rumah pertama. Jadi yang pertama mengenai profil dari pemohon tersebut memang belum memiliki rumah, dan ini merupakan profil rumah pertama. Yang kedua mengenai batasan pendapatan Mbak, karena ini program MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ada batasan pendapatan yang mana untuk pemohonnya tidak boleh melebihi dari 8 juta. Untuk syarat lain seperti wirausaha, karyawan swasta, fixed income, non fixed income bisa kita proses semuanya. Yang pastinya program sejuta rumah ini merupakan program yang sangat membantu untuk beliau-beliau yang belum punya rumah Mbak. Begitu. Terima kasih. Dan ini perumahan ini dikhususkan untuk warga Kendal atau untuk jual-jual juga boleh? Oke. Jadi kebetulan untuk program sejuta rumah ini memang disyaratkan untuk mereka yang berdomisili atau bekerjanya di Kabupaten Kendal dan Semarang. Jadi meskipun KTP luar daerah pun, asal mereka berdomisili dan bekerja di wilayah area Kendal dan Semarang, bisa kita bantu Mbak. Jadi ini merupakan program yang menarik dari pemerintah, yang mana untuk meskipun beliau-beliau yang kebetulan KTP-nya luar daerah bisa kita bantu dengan syarat mereka berdomisili dan berdomisili dan bekerja di Kabupaten Kendal Semarang ini, begitu Mbak. Oke. Kemudian untuk terkait perizinan dari perumahan ini seperti apa? Ya, jadi hal yang paling penting ya mengenai perumahan itu adalah dari sisi legalitas ya. Mungkin secara uraian, mungkin untuk beberapa developer juga tahu, yang mana untuk perizinan itu pasti, dan itu merupakan jaminan yang harus dipegang teguh oleh developer, seperti izin PKKPR dan lain sebagainya, PBG itu harus terlengkapi, karena itu merupakan prasyarat utama untuk akad Mbak. Yang mana konsumen harus cerdas, konsumen harus teliti untuk istilahnya mengetahui mengenai legalitas dan syarat-syarat yang layak untuk konsumen membeli dalam sebuah perumahan, dan track recordnya mengenai proyek yang sudah ditangani Mbak. Begitu Mbak. Terima kasih. Sejauh ini komunikasi dan juga koordinasi dengan Disperkim Kendal seperti apa? Jadi gini, untuk Disperkim itu biasanya sering berkoordinasi dengan kami ya, terkait mengenai adanya aturan, adanya regulasi dan lain sebagainya. Yang penting kita dengan dinas terkait selalu bersinergi ya, terkait adanya aturan dan regulasi yang ada, seperti itu Mbak. Tantangan yang dihadapi oleh pengembang yang ada di Kabupaten Kendal seperti apa? Jadi tantangan yang dihadapi kami sebagai bagian penjualan sendiri ya, untuk terkait di job desk kami itu sangat menarik Mbak, karena semakin banyak peminat juga semakin banyak untuk dari developernya sendiri. Jadi konsumen akan lebih banyak untuk pilihan. Tapi untuk Andara developer sendiri, kami merupakan developer yang sebagai role model ya, untuk bagaimana mengemas sebuah rumah subsidi menjadi packaging yang lebih menarik. Karena mungkin kan kita lihat rumah subsidi mungkin yang ada mungkin terlihatnya biasa ya. Coba kami akan memberikan sedikit value lebih dari segi aksesibilitas, pinggir jalan utama, dari segi kualitas bangunannya, dari segi kawasan lingkungannya. Jadi kita akan memberikan mix, atau kita akan mencampur dari rumah subsidi itu menjadi sebuah kawasan yang mewah dengan harga yang murah, DP ringan, dengan angsurannya terjangkau Mbak. Begitu Mbak. Terima kasih. Tujuannya untuk? Tujuannya pastinya untuk rekan-rekan yang kebetulan belum memiliki rumah atau merupakan pembelian rumah pertama. Begitu Mbak. Kemudian hunian kedua yang kami datangi adalah hunian perumahan komersil. Hunian komersil adalah jenis perumahan yang dijual dengan harga pasar tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Properti ini biasanya ditujukan untuk masyarakat dengan kemampuan finansial yang lebih baik dan memiliki kebebasan lebih dalam memilih jenis, lokasi, dan spesifikasi rumah yang diinginkan.
Dan sementara itu ciri-ciri hunian komersil seperti pertama, harga sesuai pasar. Harga ditentukan oleh pengembang berdasarkan faktor seperti lokasi, kualitas bangunan, fasilitas, dan kondisi pasar properti. Kedua, pembiayaan KPR normal. Pembelian hunian komersil umumnya dilakukan melalui skema KPR biasa tanpa bantuan subsidi dari pemerintah atau dibeli secara tunai. Ketiga, target pasar masyarakat menengah atas. Hunian komersil ditujukan untuk masyarakat menengah hingga atas yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi untuk membeli rumah dengan harga pasar. Keempat, spesifikasi bangunan bervariasi. Lebih bervariasi dalam hal desain, ukuran, dan fasilitas karena tidak ada batasan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kelima, kebebasan dalam kepemilikan. Pemilik hunian komersil memiliki kebebasan penuh dalam hal penggunaan dan penjualan kembali properti mereka tanpa pembatasan waktu atau regulasi tertentu. Hunian jenis kedua yang kami datangi adalah hunian perumahan komersil The Pires yang terletak di Jalan Pahlawan nomor 2 Kalibuntu Wetan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pemirsa catatan San Jurnali, saat ini di sebelah kanan saya sudah bersama dengan admin marketing dari The Pires, ada Mbak Dini, dan juga ada Mas Andika, ini selaku pengawas lapangan dari The Pires. Apa kabar Mas Dika, Mbak Dini? Oh, baik. Oke, Mas, Mbak, tadi kan saya sempat lihat-lihat sebentar nih soal terkait The Pires ini nih, dan saya penasaran The Pires ini sebenarnya apa sih, Mbak? The Pires ini singkatan dari Puri Indah Residence. Di sini kita menghadirkan hunian yang aman dan nyaman untuk warga Kendal yang posisinya letaknya kita ada di pusat kota Kendal sini. Oke, berarti emang di pusat kotanya ya, berarti rame ya Mbak ya, lokasinya strategis gitu ya. Oke, Mas Dika, kalau The Pires sendiri nih dari kacamata Mas Dika sendiri sebenarnya apa sih Mas The Pires? Jadi The Pires itu kita nyediain perumahan di pusat kota Kendal kan Mbak. Nah itu kita dibagi ada 2 klaster Mbak. Itu yang pertama itu klaster komersil. Itu harga sekitar 300 sampai 800 juta. Menyesuaikan dari tipenya. Ya. Kalau yang komersil itu kita ada 4 tipe. Dari tipe paling besar ada tipe 45, 40, tipe 30 sampai tipe 36. Oke, kalau yang dari tipe 45 dulu nih, itu harganya berapa sih Mbak? Gitu. Kalau dari tipe 45 harga start mulai dari 500-an sampai 800-an. Di bawahnya ada tipe 40 dari harga sekitar 400 sampai 500-an. Di tipe paling kecil yang di komersil ada tipe 30 dan 36 itu harga mulai dari sekitar 200 sampai 400-an. Berarti tipe paling kecil itu di 200 sampai 400. Oh, 400. Itu yang komersil. Ya, terus yang kedua itu ada klaster subsidi. Tipe subsidi sih sebenarnya. Jadi kalau rumah subsidi itu kan udah ada regulasi dari pemerintah kan Mbak, itu untuk luas tanah 60, luas bangunannya sekitar 28 sampai 30. Nah itu dari rumah subsidi itu dari kita berkisar harga 166 juta Mbak. 166 juta itu untuk satu unitnya ya. Dan kalau di subsidi itu nggak ada tipe-tipenya ya, cuma satu aja ya. Satu Mbak. Oke. Ya tipe 2860. 2860. Kalau yang komersil tadi luasnya berapa ini Mbak per tipe-tipenya ini? Kalau Apa luas beda-beda? bangunannya sih kita semuanya sama, yang tipe 45, 40 itu sesuai dengan tipe ya. Cuman luas tanahnya beda-beda. Luas tanahnya mulai dari yang paling kecil ada luas 60 sampai 190. Paling besar luas tanahnya. Oke. Nah ini nih,
Karena kan ini sudah ada tipe-tipenya yang pasti juga masyarakat bisa milih sendiri nih ya, Iya, sesuai dengan menyesuaikan dengan kantongnya, budget, sesuai iya. dengan budgetnya ya. Ini kira-kira mau memilih tipe berapa nih kan? Lah yang membuat unggul dari perumahan yang lain itu dari Tepires ini apa sih Mas, Mbak? Kalau dari kita itu yang pertama itu sih, Mbak. Yang pertama yang apa? Yang penting itu bebas banjir sih, Mbak. Soalnya kan bebas banjir. lingkungan sini kan apa namanya? Daerah sini kan udah ditinggiin kan. Untuk muka tanahnya itu kita anti banjir sih. Itu yang bebas pertama. banjir. Untuk yang kedua itu kita konsepnya one gate system, Mbak. Apa itu Mas? Kalau one gate system tuh jadinya kayak kita masuk apa keluar itu di satu gerbang aja sih. Kayak di depan situ kan, Mbak, itu kan Akses one pintunya gate cuman systemnya situ sih. Oke. Ada security-nya juga. Iya. 24 jam. CCTV-nya? Ada. Oke, berarti emang udah komplit, udah aman ya Iya. pemirsa ya. Jadi kalau pemirsa mau milih hunian di sini jangan ragu lagi dan udah aman tuh tadi ya. Oke, berarti untuk keamanannya udah terjamin ya pastinya ya. Nah ini keunggulannya yang lain tuh sebenarnya apa sih Mas Mbak? Di sini kita juga akses jalannya lebih lebar ya. Akses jalannya lebih lebar. Terus kualitas bangunannya kita juga bisa dipastikan untuk bangunannya kita semuanya berkualitas, pembangunan di Tepires ini. Oke, berkualitas di sini tuh dalam Secara artian material, seperti apa nih? bahannya. Kalau ini lanjut dari jawaban Mbak Dini, kalau masalah jalan itu kita juga pakainya Mbak, paving block. Kalau paving block itu keunggulannya apa namanya? Kalau misal dilihat dari landscape itu kayak terlihat lebih rapi, terlihat lebih elegan lah Mbak, dibandingkan kalau misal kita pakai cor itu kan nanti paling berapa tahun itu kan udah rusak. Kalau misal kita pakai paving block itu kan nanti perawatannya lebih mudah, itu sih untuk jalan. Oke. Terus untuk yang bangunannya itu kita modelnya double dinding juga. Setiap unit rumah modelnya double dinding juga dengan kualitas material yang pastinya terjamin sih, Mbak. Itu berlaku untuk klaster yang komersial dan subsidi atau komersial aja apa gimana Mas? Kalau misal kualitas itu sama sih, Mbak. Sama ya. Cuman yang membedakan kan paling yang subsidi kan sedikit berbeda lah gitu sih. Oke, dari harganya aja udah beda gitu kan ya. Oke, nah ini nih yang bikin penasaran masyarakat nih. Kan tadi fasilitas udah, keamanan udah. Nah ini cara untuk biar bisa memiliki hunian di sini tuh sebenarnya gimana sih? Mungkin untuk pasangan yang baru menikah mungkin ya, utamanya di luar sana, biar pemirsa juga tahu nih Mbak Mas. Gampang aja sih, bisa langsung datang ke kantor pemasaran kami, nanti bisa langsung ketemu sama saya atau teman-teman marketing yang di sini untuk konsultasi gimana sih cara pengambilan unit di perumahan Tepires. Paling yang perlu disiapkan dokumen-dokumen pribadi ya, kayak KTP, KK, buku nikah yang buat pasangan-pasangan yang baru menikah, sama menyiapkan UTJ, biaya awal, biaya booking fee itu senilai 500.000. Oke, untuk bookingnya senilai Biaya 500.000, minimalnya segitu ya Mbak ya. Berarti selain data diri juga nyiapin DP juga tentunya ya, karena kan yang minat di Tepires ini kan banyak ya Mbak ya tentunya ya. Oke, dan sejauh ini minat masyarakat Kabupaten Kendal sendiri terkait hunian di Tepires ini seperti apa sih Mas Mbak? Kita kebetulan juga masih ada promo yang apa nih Mbak? Promo all in 5 juta itu udah termasuk dari biaya-biaya notaris, biaya booking fee itu udah all in sampai serah terima kunci 5 juta. 5 juta. Oke. Ya, dan untuk ASN juga kita ada promo cuman 2,5 aja. Oh. Iya. Tanpa uang muka. Lebih murah ya tanpa Iya. uang Jadi muka. kita apa namanya? Dengan budget 5 juta udah bisa dapat rumah sih, Mbak. Dapat Ini kan rumah gitu sih, ya. Oke, luar biasa. Berarti ini tambah menarik lagi nih ya. Gimana? Menarik gak? Pasti pemirsa juga warga masyarakat Kendal juga tertarik ini ya Mas ya. Karena 5 juta, 2,5 juta ASN ya, itu udah bisa dapat hunian. Wah, luar biasa. Nah, ini Mbak, dari hunian subsidi sendiri ini nantinya ada berapa unit Mbak rencananya, Mas? Untuk yang subsidi kita tahap pertama pembukaan ada 100-an unit. Selanjutnya tahap pembangunan kedua ada
ada hampir 100-an unit juga. Jadi totalnya 195. Oh, 195. Itu untuk subsidi. Kalau yang komersilnya? Untuk yang komersil itu ada 41 unit, Mbak. Yaitu yang dibagi beberapa tipe itu sih, Mbak, dari 36 sampai 40. Oke, berarti total semua unitnya ada sekitar 300 gitu ya, 300-an ya. Dan semua lokasinya ada di sini. Iya. Oke, berarti lumayan luas juga ya, sampai sana-sana berarti ya. Oke, nah ini setelah ini saya boleh lihat-lihat Mbak ke sana-sana. Oke, makasih Mas Dika dan juga Mbak Dini. Kita masih lanjut lagi ya, lihat-lihat. Oke, pemirsa catatan sang jurnalis, itu tadi wawancara saya dengan Mas Dika juga Mbak Dini dari The Piras untuk Anda. Perbedaan utama antara hunian subsidi dan hunian komersil terletak pada tujuan, harga, target pasar, dan dukungan pembiayaan. Hunian subsidi bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan harga terjangkau. Sementara hunian komersil lebih fleksibel dan ditujukan untuk pasar yang lebih luas dengan daya beli yang lebih tinggi. Rumah subsidi berkembang pesat di Kabupaten Kendal. Dalam hal ini bisa dilihat capaian realisasi sampai tanggal 3 Mei 2024. Menurut data BP Tapera Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Kabupaten Kendal menempati posisi pertama di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 850 unit dengan nilai investasi mencapai 99,7 miliar rupiah dan diprediksi masih akan bertambah sampai akhir tahun 2024. Sedangkan di Kabupaten Kendal kini perkembangan rumah komersil tidak sebanyak rumah subsidi. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan daya beli terhadap rumah komersil yang masih rendah. Nur Hashim selaku Kepala Disperkim Kendal berharap, dengan adanya perkembangan perumahan yang pesat di Kabupaten Kendal ini, dapat meningkatkan sektor perekonomian di Kabupaten Kendal, dapat mengurangi angka backlog, dan besar harapan Disperkim dengan adanya perkembangan perumahan ini, tidak hanya terjadi pada perumahan subsidi namun juga pada rumah komersil. Hal ini dikarenakan adanya peran Kabupaten Kendal sebagai kota industri yang sedang berkembang, serta daerah penyangga bagi kota Semarang. Pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi kita melihat dua tipe hunian yang ada di Kabupaten Kendal ini, semoga menjadi referensi Anda dalam membeli hunian impian Anda. Apakah saat ini Anda sudah menentukan pilihan? Tentunya pilihlah hunian yang nyaman dan juga sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya Gelus Kaknanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.